One Minute to Better Life. Kedalaman pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan secara mendalam butuh untuk mematikan nafsu duniawi seperti orang-orang dunia pada umumnya. Oke? Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu ya Tuhan tak pernah berhenti. Jumpa kembali di MC Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan dengan tema miskin mencari kaya dan kaya mencari uang. Waspadalah dasar hidup seperti ini gitu. Jadi yang saya perlu ingatkan gitu, hati-hati teman-teman kalau secara duniawi, biasanya secara orang dunia, orang umum gitu. Ya hidup itu
ya memang apa ya, majority cuma diarahkan bagaimana supaya hidup jangan miskin, ya harus menjadi kaya, dan kaya itu harus dengan mencari uang, dan waktu mencari uang itu akhirnya terjerembab menjadi cinta uang gitu. Nah, waktu cinta uang ini malah mesti waspada teman-teman, karena dasar hidup seperti ini adalah yang apa ya, pola-pola hanya bagaimana cara hidup dengan sukses di duniawi, bukan seperti yang Tuhan ajarkan gitu. Apabila Tuhan ingin ajarkan pada kita, itu bukan hidup yang sukses duniawi. Justru duniawi ini adalah bagaimana memproses diri kita untuk persiapan masuk ke dalam akhirat yang kekal gitu. Jadi bedanya gitu teman-teman. Apabila di duniawi itu kan parameternya kan sementara sekali, cuma 70-80 tahun gitu. Kalau firman katakan seperti itu. Paling kalaupun lebih ya 120 tahun. Tapi firman katakan tidak ada orang yang lebih dari 120 tahun. Nah, sedangkan masuk ke dalam kehidupan di alam kekal, di dalam akhirat nanti gitu, itu tidak berujung teman-teman. Jadi Tuhan ingin sekali bagaimana Tuhan anggap kita itu ada di alam akhirat, karena Tuhan anggap bahwa kita ini manusia roh gitu, sehingga tidak akan bisa meninggal gitu. Di dalam akhirat itu tidak pernah akan bisa meninggal, sehingga persiapan untuk bisa menghadapi ke alam akhirat ini ya harus bagaimana caranya kita diproses ke dalam kehidupan yang 70-80 tahun ini. Bahkan ada mentor rohani yang mengibaratkan teman-teman, kalau kita untuk menghadapi kehidupan duniawi ini aja, kita mesti ada proses dikandung 9 bulan teman-teman. Bagaimana kita untuk bisa lahir di dunia ini butuh proses dikandung selama 9 bulan. Ini cerita bagaimana di dalam kandungan untuk masuk ke dalam alam duniawi gitu. Nah, sebaliknya kalau kita mau masuk ke alam akhirat, kandungan kita itu ya kandungan dalam arti kata 0 sampai 70-80 tahun tadi teman-teman. Jadi prosesnya itu ya seperti dikandung gitu. Jadi kita untuk menghadapi alam akhirat ini seolah-olah dalam proses dikandung selama 70-80 tahun ini. Nah, ini mentor rohani ada yang ibaratkan semacam itu teman-teman. Nah, ini mudah-mudahan bisa dimengerti oleh teman-teman maksudnya apa. Jadi kita hidup itu bukan bagaimana di dalam kandungan dunia ini, bukan untuk hidup di dunia ini gitu. Justru kita bagaimana diproses di dalam kandungan di dunia ini untuk bisa lahir di dalam kelahiran kehidupan yang kekal di akhirat nanti gitu. Jadi saya bikin judulnya, temanya itu teman-teman. Kadang-kadang memang apa ya, jadi kadang-kadang saya pelajarin orang miskin kok nyarinya cuman urusannya menjadi kaya. Orang kaya ngumpulin uang nggak bisa sampai akhirnya semua keterikatannya hanya dari soal uang saja, sampai ujung-ujungnya mencintai uang tuh. Nah, yang lebih konyol lagi teman-teman, apabila miskin itu ya apa ya, sudah tidak mencari Tuhan gitu, ya tidak dapatkan uang, tidak dapatkan harta. Nah, ini kan lebih payah gitu. Kalau firman katakan kan yang namanya orang kaya susah mencari Tuhan, susah masuk dalam surga, ya nggak aneh, karena orang kaya mengandalkan harta dunianya, tahta duniawinya, ya mengandalkan keamanan dirinya sudah terjamin semua karena dari harta dan tahta itu gitu. Jadi facility-nya, ini itu semua sudah didapat oleh orang kaya. Yang mestinya yang sangat memungkinkan untuk bisa hidup sesuai yang Tuhan kehendaki, mestinya orang yang miskin teman, karena orang miskin itu tidak punya apa-apa, sehingga benar-benar lebih mudah dibentuk gitu, untuk berubah, dibentuk menjadi benar-benar hidup mengandalkan Tuhan. Tapi ternyata ada sebagian orang miskin yang tidak seperti itu teman-teman. Jadi orang miskin malah mencarinya kaya, sedangkan Tuhan katakan di firman-Nya orang kaya itu malah susah masuk surga gitu, susah untuk mendapatkan keselamatan akhirat yang Tuhan rancangkan dan kehendaki. Nah, ini saya coba masuk ke dalam yang terkait impresi di kitab Matius teman-teman. Kita coba cari kitab Matius pasal 16. Kitab Matius pasal 16 ayatnya 5-12 teman-teman. Saya dapat impresi itu kitab Matius 16 ayatnya 5-12. Judul perikopnya teman-teman tentang ragi orang Farisi dan Saduki gitu. Jadi orang Farisi dan Saduki dalam kitab Naslami itu diumpamakannya seolah-olah ya orang yang mengenal, mengerti banget akan liturgi, akan firman Tuhan, tapi tidak melakukan, kurang melakukan firman Tuhan itu. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti.
Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya kadang tidak membawa roti. Jadi murid Yesus anggap waktu Yesus ngomong urusan roti ragi ini, dikaitkannya ragi itu dengan pengembang roti gitu. Jadi dianggapnya oh ini lagi ngomong soal roti nih. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti, hai orang-orang yang kurang percaya gitu. Sebelum juga kamu mengerti, tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu dan beberapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian. Jadi Yesus ingatkan bahwa ada mujizat yang waktu kekurangan roti itu, ya dalam kejadian waktu yang 5 roti untuk 5.000 orang itu. Jadi diingatkan seperti itu gitu. Bahwa ada pernah terjadi mujizat seperti itu gitu, ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang. Nah, Yesus kan membuat mujizat itu kan 2 kali teman. Satu misalnya 5 roti menjadi untuk 5.000 orang, dan yang satunya kan 7 roti untuk 4.000 orang gitu. Jadi ada 2 kali itu, dan beberapa bakul kamu kumpulkan kemudian. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka yang mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang yang Farisi dan Saduki. Nah di sini Yesus ingatkan, firman katakan, ajarkan gitu, bahwa ya kita umpamakan Farisi dan Saduki itu kan orang-orang dunia gitu, yang tidak terlalu mengerti akan firman Tuhan gitu. Jadi akhirnya ya orang Farisi dan Saduki ini hidup ya dari hanya percaya Tuhan, boleh percaya Tuhan, boleh mengenal Tuhan, tapi tidak melakukan apa yang perintah, yang firman perintah dan peraturkan gitu. Jadi hidup itu disesuaikan dengan semaunya dia gitu, semaunya. Sedangkan yang namanya hidup untuk seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki, ini justru terbalik teman-teman. Bagaimana harus dipretelin gitu, dirubah terus gitu, sampai sebentuk serupa seperti segambar yang seperti yang Tuhan inginkan gitu. Harusnya seperti itu. Tapi orang Farisi dan Saduki bertahan dengan ya bayangan dia gitu. Bagaimana orang hidup yang benar seperti di bayangannya dia sendiri. Nah ini saya udah baca di kitab Matius 16 ayat 5-12 teman-teman. Jadi mesti hati-hati, kita nggak bisa parameternya hidup benar itu adalah apa yang dilakukan orang kebanyakan, apa yang orang dunia. Tapi hidup yang benar itu adalah orang yang memang harus mengerti akan firman Tuhan, orang yang harus mengerti perintah peraturan Tuhan, orang yang harus mengerti rancangan kehendak Tuhan gitu. Orang yang harus melakukannya, ya itu semua yang Tuhan ingini, harus taat dan takut akan firman Tuhan itu. Jadi bukan enaknya kita gitu. Nah ini terkait teman-teman dengan kitab Yohanes gitu, karena ini kan terkait bagaimana transformasi gitu, bagaimana kita merubah karakter dan pola hidup kita. Nah ini terkait teman-teman, kitab Matius 16:5-12 ini terkait dengan kitab Yohanes teman-teman. Coba teman-teman lihat kitab Yohanes pasalnya 15 ayatnya 1-8 teman-teman. Judulnya di perikopnya itu pokok anggur yang benar gitu. Jadi bagaimana caranya menjadi orang hidup yang benar seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki gitu. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak berbuah dari dia sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah intinya teman-teman, dari ayat 1 sampai ke 4 ini intinya kan begitu teman-teman. Jadi kalaupun firman katakan bahwa kita sudah hidup dengan mengerti akan firman Tuhan, ya kita berani nggak melakukan apa yang diperintahkan, diperaturan oleh firman Tuhan gitu. Ya bahwa mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang harus dilepaskan, mana yang harus diikat gitu. Semua harus kita atur semua. Nggak bisa kita menilai perbuatan benar itu dari kita gitu, dari kita pribadi, dari dunia gitu, yang anggap benar yang mana. Kebenaran itu adanya di firman Tuhan gitu. Firman Tuhan katakan apa, kita berani nggak? Jadi kapan kita mesti berani melepaskan ikatan kita, dan kapan kita harus berani mengikat diri kita sendiri sesuai apa yang firman Tuhan katakan gitu. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi kalaupun di sini ditegaskan bahwa tinggal
kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Tuhan apa firman ingatkan di sini bahwa bukan berarti orang yang tidak percaya Tuhan atau orang yang tidak mengenal firman itu yang melakukan kesalahan, tapi orang yang percaya dan mengenal firman pun bisa melakukan kesalahan apabila tidak bisa melakukan kesalahan apabila tidak melakukannya gitu. Jadi percaya dan kenal itu tidak cukup, teman-teman, karena firman katakan seperti itu. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Mereka orangnya udah kenal gitu, udah kenal firman, tapi yang dikhawatirkan itu tidak melakukan firman gitu. Nah ini juga percuma semua, teman-teman. Jadi apabila tinggal dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi Tuhan pengen ya selain kita mau percaya Tuhan dan mengenal akan firman Tuhan, ya kita melakukan firman Tuhan itu bersama dengan Tuhan gitu, bersama di dalam Tuhan sendiri gitu. Tidak bisa kita melakukan firman Tuhan itu tanpa Tuhan, pasti nggak mampu, teman. Jangankan melakukan firman Tuhan, untuk mengerti firman Tuhan pun bukan hal yang mudah, teman-teman. Apabila tidak ada kemampuan untuk minta roh Tuhan untuk mengerti gitu. Untuk mengerti firman Tuhan pun sulit, apalagi untuk melakukannya, teman-teman. Nah ini di firman sampai ayat 4, teman-teman, katakan seperti gitu, teman-teman. Jadi di ayat 4-nya, teman-teman, kitab Yohanes 15 pasal 15 ayat 4 itu Tuhan ingatkan gitu. Jadi kalau kita tidak demikian juga kamu tidak berbuat jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi maksudnya yaitu apabila kita tidak hidup bersama Tuhan, bersama roh Tuhan, dan kita tidak hidup melakukan firman Tuhan, ya tidak jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, ya tidak bisa berbuah soal hidup dalam kebenaran yang Tuhan inginkan gitu. Intinya gitu, teman. Jadi kalau kita mau hidup lebih benar itu tidak cuma cukup mau percaya Tuhan atau mengenal Tuhan, tapi kita harus mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan ya dengan satu-satunya jalan yang kita harus hidup bersama roh Tuhan gitu, untuk bisa mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Jadi di sini ditekankan bahwa firman itu adalah pokok anggurnya gitu. Firman itu adalah pokok kehidupan kitanya gitu. Dan kita adalah ranting-rantingnya. Jadi kalau barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Jadi Tuhan umpamakan seperti itu, firman umpamakan seperti itu. Jadi ibaratnya firman Tuhan itu seperti pokok anggurnya, nah itu ranting-rantingnya. Nah kalau kita tidak hidup dari ranting, dari batang itu, dari pokok si anggur itu gitu ya, kita nggak bisa hidup. Ranting-rantingnya bagaimana dapat suplai makan dari si pokok pohon anggur ini gitu ya. Pasti kan ranting ini bergantung banget dari pokok pohon anggurnya, teman-teman. Jadi Tuhan firman umpama gitu, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah ini yang kadang-kadang firman yang ayat 6 ini kadang-kadang kita ngerasa sayang sekali, teman. Apabila kita merasa misalnya contoh kita memulai satu usaha yang kurang baik gitu awalnya gitu, dari dana-dana yang nggak bersih gitu, dana-dana yang ngawur gitu ya kadang-kadang waktu berkembang kita untuk ngulang lagi ngebuang dana nggak bersih itu nggak berani, teman-teman. Ngerasa sayang gitu, padahal Tuhan kan nggak mau. Tuhan pengen kan semua dimulai dari sesuatu yang baru gitu. Jadi Tuhan lebih milih kita itu memulai dengan tunas yang baru gitu, tunas yang memang benar-benar bersih gitu, dan baru, sehingga nanti waktu berkembang itu kita tidak seperti rumah di atas pasir itu yang perumpamaan seperti itu. Jadi kita berkembang itu sesuai seperti yang firman perintah dan peraturan kan, akhirnya kita seperti berkembang di atas batu gitu kan, bukan di atas pasir gitu. Nah ini Tuhan inginkan seperti itu. Basic kita itu harus kudus gitu. Jadi kita memulai sesuatu meskipun kecil gitu, daripada pohon yang tidak kudus. Tuhan lebih senang kita memulai sesuatu dari tunas yang kudus meskipun baru berupa tunas gitu. Karena soal besarnya pohon gitu ya, pohon anggur ini besarnya, kecepatan berkembangnya, itu kan semua ada di Tuhan. Kita kan nggak bisa apa-apa gitu ya, kita cuma menanam tunas itu, kita menanam benih jadi ya sudah, kita Tuhan yang mengembangkan gitu kan. Jikalau
kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu menghendaki dan kamu akan menerimanya gitu. Nah, firman katakan seperti itu, apabila kita sudah hidup bersama Roh Tuhan, berhidup dengan Tuhan dan hidup dengan firman Tuhannya gitu. Ya, sudah ada semua Roh Tuhan dan firman Tuhan ada di dalam kita. Nah, Tuhan malah nantang kan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki gitu, dan kamu akan menerimanya. Tuhan malah di firman-Nya katakan begitu. Jadi bukan Tuhan itu batas-batasin kita, nggak boleh gini, nggak boleh gitu gitu. Kemarin saya coba sharingkan kan, kalau dari pengertian saya gitu ya, bahwa Tuhan bukakan apa juga yang kita harapkan dan minta juga Tuhan kasih kok gitu. Selama ya dikunci gitu kan, selama kita seolah-olah ada di dalam Tuhan dan di dalam firman Tuhan gitu. Jadi apa pengharapan permintaan kita itu semua harus berkait dengan ya ada di dalam Tuhan dan firman Tuhan gitu. Jangan kita minta yang di luar Tuhan dan di luar firman Tuhan. Takutnya, khawatirnya ya akhirnya jadi nggak mendapatkan rancangan dan kehendak keselamatan akhir yang Tuhan kehendaki itu gitu. Kita malah nggak dapatkan itu. Yang Tuhan tahukan itu bukan Tuhan takut atau tidak mampu memberikan pengharapan dan permintaan kita. Tuhan bisa semua kok, mau kasih apa aja juga bisa. Cuman kan jangan sampai kita mengharapkan atau meminta sesuatu yang di luar dari pribadi Tuhannya, Roh Tuhannya, dan di luar dari firman, perintah dan peraturan firman Tuhannya gitu. Kita nggak boleh seperti itu. Nah, ini nanti akan saya sharingkan gitu. Ini terkait dengan kedewasaan rohani kita, teman-teman. Waktu kita dewasa rohani, kita juga malah nggak mau apa-apa gitu. Kita balikin lagi terserah Tuhan gitu. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku gitu. Jadi firman katakan bahwa ya Tuhan pengen banget kita ini berbuah, dalam arti kata berbuah cuman bukan pribadi kita di dalam alam akhirat saja, tapi Tuhan juga pengen kita berbuah di dunia ini gitu. Ya kembali ke talenta kita masing-masing. Apabila memang kita kalau Tuhan umpamakan kita itu kan seperti anggota tubuh gitu. Kita ini kan anggota tubuh Tuhan gitu. Jadi kita mau jadi apa aja juga berguna, teman-teman. Nah, cuman kalau yang disebut berbuah itu ya kalau kita mau jadi kelingking ibaratnya gitu. Ya jadilah kelingking yang berguna. Ya kalau kita ngomong ekstrim ya kita mau jadi otak, ya berarti jadilah otak yang berguna untuk apa? Tuhan dan firman Tuhan gitu. Jadi itu tergantung dari Tuhan itu. Berapa banyak orang yang kita layanin pun buat Tuhan sama gitu. Ya satu orang di jiwa diselamatkan buat Tuhan seisi sorga bertepuk tangan bersuka cita bersorak-sorai gitu. Nah sebaliknya kalau ada 10 orang, 100 orang, 1000 orang, 10.000 orang, 100.000 orang, 1 juta orang, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, buat Tuhan sama aja, teman-teman. Ya cuman yang jelas itu, jadi bagaimana caranya Tuhan tekenin gini, bagaimana jika kita harus berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-murid Dia gitu, murid-muridnya Tuhan gitu. Nah ini yang Tuhan sampaikan ke kita seperti ini, teman-teman. Nah ini saya coba mulai masuk, teman-teman, ke sharing pribadi saya yang saya dapat impresi dari kitab Matius pasal 16 ayat 5-12 ini, dan terkait dengan kitab Yohanes 15 ayat 1-8 ini. Sebelum mengenal dan mengerti arti hidup yang sebenarnya, hidup diukur hanya dari kecukupan dan kelimpahan kebutuhan akan harta, tahta, serta standarisasi duniawi pada umumnya gitu. Jadi sebelum kita mengenal mengerti arti Tuhan, biasanya ukurannya gitu, teman-teman. Karena kita hidup di dunia, berarti pasti parameternya kanan kiri kita orang dunia semua. Dan orang dunia itu parameternya itu gitu. Bagaimana ujung-ujungnya nilai berhasil nggak berhasil itu, hidup benar atau tidak benar itu dari kesulitan duniawinya saja gitu. Ini sangat bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan, teman-teman. Jadi orang dunia itu benar-benar berbeda dengan apa yang Tuhan mau kita menjadi orang rohani gitu. Kita mau jadi orangnya Tuhan. Nah, kalau sampai misalnya kita tidak dibukakan oleh Tuhan gitu, nah ini jadi repot nih, teman-teman. Jadi Tuhan rasanya maha kasih, berarti semua juga Tuhan kasih gitu. Cuma masalahnya kan ada orang yang memang mau percaya, mau berubah gitu dari kondisi dunia kepada rohani gitu. Ya, tapi juga ada orang yang tidak mau gitu, ya itu Tuhan nggak bisa paksakan. Tuhan kasih kehendak bebas kepada manusia, untuk manusia yang menentukan mau ikut Tuhan atau tidak gitu. Tapi intinya gitu, teman-teman. Jadi pada umumnya kalau kita lahir di dunia ini, ya kecuali kalau kita lahir di dunia orang-orang yang sudah orang tua kita atau nenek moyang kita sudah
leluhur kita sudah percaya Tuhan gitu, pasti kan ada pengajaran-pengajaran Tuhan yang masuk. Tapi kalau buat saya pribadi, saya lahir itu tidak di dalam situasi keluarga seperti itu, sehingga akhirnya pembandingnya ya hanya orang-orang duniawi pada umumnya, dan parameternya pasti nggak jauh dari kesusahan duniawi yang terkait dengan harta, tahta, ya terus pemenuhan nafsu-nafsu ya duniawi gitu, apa sih barang-barang gitu ya, seperti itu gitu. Sedang firman di Matius 16:8 gitu yang tadi dibacakan, katakan mengapa kita hanya perbincangan soal duniawi saja, kita harus lebih waspada soal rohani yang menentukan akan arti keselamatan hidup yang di akhirat kekal gitu. Jadi di kitab Matius pasal 16 ayat 8 tadi khususnya gitu, yang mengingatkan seperti itu loh, bahwa hidup yang benar itu yang Tuhan rancang dan hendaki itu, yang Tuhan perintah berkat untuk kita itu adalah seperti itu, hidup yang dengan parameter adalah keselamatan akhirat yang kekal itu, bukan kesusahan duniawi seperti orang dunia pada umumnya kehendaki gitu. Jadi sangat beda sekali teman-teman. Tuhan dan firman-Nya adalah keselamatan hidup yang benar gitu. Dan untuk menyatakan mendapatkan buah perubahan karakter dan pola hidup, jadi mendapatkan untuk mendapatkannya gitu ya, butuh perubahan karakter dan pola hidup lama kita, di mana kita harus berani alami melepaskan ketergantungan hidup kita kepada hal-hal yang mengikatnya, bergerak menuju apa yang firman perintah dan peraturkan gitu. Jadi kadang-kadang kita untuk orang-orang yang sudah, apalagi sudah menikmati kesuksesan duniawi itu yang tadi saya katakan waktu awal gitu, sulit teman-teman untuk bisa meninggalkan itu, untuk berubah seperti yang Tuhan perintah peraturkan. Makanya tadi saya katakan lebih baik jadi orang miskin teman-teman. Orang miskin yang mau hidup benar, mencari Tuhan mungkin lebih mudah teman-teman, daripada orang yang miskin sudah jadi kaya terus baru mencari Tuhan. Itu kayaknya repot sekali gitu. Atau bisa juga orang kaya yang memang lahirnya memang dari keluarga kaya gitu, bisa lebih mudah mencari Tuhan. Jadi bisa miskin lebih mudah mencari Tuhan, bisa juga kaya, ya orang kaya banget yang nggak perlu apa-apa juga mungkin lebih mudah mencari Tuhan. Nah yang repot itu kalau orang yang pernah ngalami miskin menjadi kaya gitu. Nah ini yang akhirnya uang itu, harta tahta dan nafsu dunia itu adalah prioritas satu dalam hidupnya gitu. Nah ini yang repot sekali teman-teman. Jadi kalau saya pecahkan pagi ini gitu ya, yang saya rasakan seperti itu gitu ya. Saya mungkin termasuk orang yang lahir dalam keluarga yang berkelimpahan. Dari kecil saya nggak perlu apa-apa gitu, sehingga ya waktu saya nggak perlu apa-apa, mungkin saya lebih mudah untuk lebih percaya, ya mau percaya kepada Tuhan, mau lebih melakukan firman Tuhan, mengenal, mengerti dan melakukan firman lebih mudah karena saya nggak butuh apa-apa. Yang kedua, orang miskin orang miskin yang nggak punya apa-apa juga harusnya juga mudah gitu, lebih mudah untuk mau percaya Tuhan, mau mengenal, mau mengerti, mau melakukan firman karena nggak punya apa-apa. Nah yang paling repot itu kalau saya rasakan orang yang pernah ngerasain miskin menjadi kaya, hartanya banyak, uangnya banyak, akhirnya malah timbul keterikatan dengan yaitu hal-hal yang duniawi tadi gitu. Nah ini kan yang paling kasihan nih teman-teman. Jadi saya ingatkan di sini untuk orang khususnya gitu, orang yang memang kebenaran masih miskin gitu, itu harus apa ya, kalau dari sisi rohani, dari sisi firman harus bersyukur loh teman-teman, karena kesulitannya tidak sesulit orang miskin yang jadi kaya sekarang gitu. Ini yang repot. Orang sudah miskin menjadi kaya dan cinta akan uang, ini akhirnya tidak sulit sekali untuk bisa masuk surga gitu. Jadi ya kategorinya gitu. Kalau saya bagi 3 itu, ada orang yang memang lahir dari keluarga yang berkelimpahan sehingga mungkin nggak perlu nyari apa-apa, sehingga ada kemungkinan waktu disentuh Tuhan itu lebih mudah gitu, untuk mau percaya Tuhan lebih, untuk mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan secara lebih. Tapi juga ada orang miskin yang memang nggak punya apa-apa, itu juga harusnya mudah teman. Nah yang saya ingatkan pagi ini kan yang ketiga nih. Yang ketiga ini orang yang tadinya tidak punya apa-apa menjadi kaya, menjadi banyak uangnya, akhirnya terikat mencintai uang. Nah waktu itu untuk berbalik gitu, mau percaya Tuhan lebih, mau mengandalkan Tuhan lebih, jadi susah teman-teman. Karena apa? Karena memang dia udah merasa berhasil gitu. Ya, dia merasa kuat dengan bisa menyelamatkan diri sendiri gitu, dengan hartanya, dengan tahtanya, dengan uangnya gitu, apa aja anggapnya bisa dibeli, segala macam bisa diperoleh gitu. Nah ini akhirnya malah jadi susah untuk bagaimana kembali masuk ke dalam yang Tuhan inginkan gitu, rancangan kehendak itu susah gitu.
Nah akhirnya nanti dikhawatirkannya ya cuma dapat kesusahan hidup duniawi. Kesusahan duniawi ya itu banyak mentor yang ingatkan, ya boleh-boleh aja lah kalau kesusahan duniawi kita dapat satu sukacita ya waktu meninggal misalnya, wah banyak yang nganter ini itu, tapi kalau bicara dari sisi rohaninya bagaimana gitu acara penyambutan kita setelah meninggal di dalam akhiratnya, itu benar-benar nanti nggak ada seorang malaikat pun datang, kan jadi konyol dong, siapa kita sendirian di situ gitu. Nah ini yang rohani ingatkan gitu. Firman adalah dasar kehidupan kita, dan jika kita hidup di dalam firman dan hidup bersama Roh Tuhan, maka kita akan hidup dengan menghasilkan buah kehidupan, baik buah rohani dan duniawi. Jadi apabila firman ingatkan di sini, apabila kehidupan kita itu mengandalkan Roh Tuhan dan firman Tuhan, ya Tuhan firman katakan bahwa kita ini akan berbuah, teman. Berbuahnya itu pasti akan berbuah rohani di depan gitu. Dengan prioritas berbuah rohani. Nah, berbuah rohani ya pasti ujungnya seperti firman lain katakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka akan ditambahkan gitu kemudian lain. Ya pasti yang disebutnya carilah kerajaan Allah dan kebenaran itu kan mencari Tuhan dan firman-firmannya gitu, mencari pribadi Tuhan dan firman Tuhan. Dan nanti Tuhan tambahkan apa? Ya pasti tambahkan urusan yang hal duniawi gitu. Hal duniawi berarti terkait dengan kita, juga terkait dengan sesama kita. Nah apabila kita sudah lebih mengenal mengerti akan kebenaran firman Tuhan, kita sudah tidak terlalu perlu duniawi untuk pribadi kita. Ya akhirnya milik duniawi kita itu akan dipakai menjadi alat Tuhan bagaimana untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sesama kita itu. Tujuan Tuhan kan itu, teman-teman. Jadi kita ini apabila sudah mengalami dewasa rohani, tujuan Tuhan itu bukan cuma kita cukup melakukan firman Tuhan aja, tapi Tuhan pengen kita juga mengajarkan firman Tuhan gitu. Nah, mengajarkan firman Tuhan itu ya saya berulang-ulang kali katakan, kita sebagai orang yang di marketplace, di sekuler, gak boleh ngomong itu kan tugasnya mentor rohani. Bukan, itu tugasnya kita juga gitu. Jadi mentor rohani punya tugas bagaimana mengajarkan teori rohani. Tapi kalau kita yang di sekuler, di marketplace juga punya tugas gitu. Bagaimana memberitakan Tuhan dengan cara menyaksikan apa yang kita alami dalam hidup bersama Tuhan gitu. Itu tugas kita. Jadi sama, teman-teman. Kita nggak bisa pisahkan siapa mentor rohani dan kita bukan mentor rohani gitu. Kita sama gitu, di mata Tuhan sama. Yang tadi kan fungsinya anggota tubuh, kita mau jadi apapun juga bisa gitu. Nah ini yang kita harus sadar bahwa ya kita harus belajar menjadi alat Tuhan apabila memang kita mengasihi Tuhan dan sayang sama Tuhan gitu tuh. Bahkan firman katakan, setelah kita hidup dengan mengenal dan mengerti akan Tuhan dan firman-Nya, seperti yang di kitab Yohanes 15:7 katakan, ya masalah apa saja yang kita kehendaki dan kita akan menerimanya. Itu Tuhan nantang loh. Setelah kita mengenal mengerti akan kebenaran firman Tuhan, setelah kita menghidupkan Roh Tuhan dalam kita, dan setelah kita melakukan apapun juga firman-firman perintah peraturan itu, Tuhan malah berbalik tanya ke kita kok. Ya, coba kita mau minta apa saja gitu. Ya, kita mau minta apa? Mau jadi seperti apa? Mau jadi seperti Abraham gitu, yang orang yang bapak beriman bisa gitu, nggak ada susahnya buat Tuhan. Mau jadi seperti Ayub gitu, hartanya jadi double, bisa juga. Ya, mau menjadi seperti Kaleb gitu, ya supaya tetap umur panjang awet muda, bisa juga gitu. Mau jadi apa? Mau kaya seperti Daud, Raja Daud, bisa juga gitu. Jadi apapun Tuhan bebaskan setelah kita memang sudah mengenal mengerti akan Roh Tuhan, akan Tuhan pribadi Tuhan yang di dalam Roh Tuhannya dan juga firman Tuhannya. Jadi kita akan ditantang sama Tuhan seperti itu. Mintalah apa saja yang kita kehendaki dan kita akan menerimanya gitu. Firman-Nya janji seperti itu. Firman kan ya dan amin gitu, tidak mungkin firman bohong gitu. Nah, oleh karena kedewasaan rohani kita, maka permintaan kita akan berubah. Tidak seperti saat kita anak-anak rohani, kita minta atau tidak meminta hanya sebatas diperlukan dan dengan dasar-dasar yang sesuai Tuhan dan rancangan atau kehendak yang Tuhan kehendaki, rancangan dan Tuhan kehendaki sesuai dengan firman-Nya. Jadi waktu kita sudah mengalami dewasa rohani, justru firman yang tadi di kitab Yohanes 15:7 itu, mintalah apa saja yang kita kehendaki dan kita akan menerimanya, itu malah kita tidak bisa meminta, teman-teman.
kita itu berbalik malah nggak bisa meminta gitu. Kenapa? Karena pengenalan pengertian akan firman Tuhan itu berubah ya, bahwa apa yang kita harapkan dan minta itu belum tentu benar, teman-teman. Yang paling benar itu adalah kembalikan lagi, ya sudahlah, biarin aja kehendak Tuhan yang terjadi pada hidup kita gitu. Akhirnya berujung begitu, teman-teman. Bukan pengen ini itu, makanya tadi dikatakan kan waktu kita masih bayi rohani, kita anak-anak rohani, kita remaja rohani, kita belum dewasa rohani. Biasanya kita kan punya panutan, teman-teman, bahwa panutan kita ini di toko kitab suci itu pengen seperti ini gitu. Tapi kalau sudah berujung kita sudah makin dewasa gitu, panutan kita ya memang apa? Jadi kembali ke bagaimana kita melakukan total firman Tuhan gitu. Sebenarnya itu gitu. Ya, firman Tuhan adalah Mesias, firman Tuhan adalah penyelamat hidup kita gitu. Kalau bicara dari sisi versi Nasrani kan mungkin firman Tuhan yang hidup itu kan diidentikan dengan Yesus gitu. Tapi kalau buat secara universal ya firman Tuhan itu, firman Tuhan Allah gitu. Bagaimana firman Tuhan Allah itu adalah penyelamat hidup kita. Bagaimana untuk kita hidup di dalam pokok anggur yang benar gitu, yaitu harus melakukan firman Tuhan. Nah, waktu kita sudah mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan yang tadi dikatakan ya, satu tantangan dari Tuhan untuk bisa ayo kita mau minta apa saja gitu ya, nanti Tuhan akan berikan, kita akan terima gitu. Itu kita malah ujung-ujungnya nggak bisa meminta. Jadi ya sudahlah Tuhan, sebatas memang ini perlu kita minta, kita harapkan dan minta itu sebatas memang apa yang diperlukan oleh Tuhan gitu, apa yang sesuai dengan firman Tuhan, cuma itu saja ya, tidak ada permintaan apa-apa. Jadi diibaratkan susah, benar, kedewasaan rohani itu ada agak aneh gitu. Jadi contohnya kita misalnya waktu dalam kondisi sulit untuk menggunakan misalnya contohlah kendaraan gitu ya, kita pakai mobil yang tua. Waktu sulit pengen mobil yang baru gitu, yang bagaimana yang baru, yang gagah, yang masih enak gitu. Tapi begitu kedewasaan rohani kita hadir, kita belum tentu loh teman-teman mau mobil yang mobil seperti itu gitu. Kita berbalik lagi, jangan-jangan mobil yang kita pakai sekarang meskipun ya sudah tertinggal, mungkin harganya juga sudah jauh di bawah gitu, tapi kita udah kehilangan gengsi seperti itu, keterikatan kita dengan hal-hal duniawi, misalnya kayak image gitu, atau kita mesti jaga pamor, atau itu hilang semua teman. Jadi yang dicari itu ya balik lagi, mobil ini bisa nggak sih ya untuk sesuai dengan yang keperluan Tuhan gitu. Hidup saya untuk hidup kita untuk keperluan Tuhan ya, hidup ini sesuai dengan firman nggak sih gitu ya. Kembali lagi, kunci akhirnya kan yang Tuhan selalu katakan, bahwa orang yang sudah mengerti firman Tuhan dan sudah melakukan firman Tuhan ya ujung-ujungnya cuma hidup berkecukupan pada teman-teman. Meskipun Tuhan sudah memberikan, menantang bahwa kita itu boleh-boleh saja minta apa saja dalam kelimpahannya gitu, dalam kelimpahan Tuhannya. Tapi kita yang sudah lebih dewasa rohani, kita tidak akan bisa meminta apa yang kelimpahan Tuhan sediakan untuk kita. Ya kita akan menempatkan posisi kita ya sebagai orang yang cukup dengan kecukupan saja. Tuhan katakan cukup makan, cukup minum, cukup pakaian itu. Nah itu yang susah teman-teman. Ya hari ini saya bisa ngomong seperti ini pun dalam praktek bullshit gitu, nggak mudah ngerjainnya, bagaimana saya nggak ngerti gitu ya. Hanya Tuhan gitu, hanya Tuhan yang mampu ya menguatkan saya untuk bisa benar-benar melakukan itu gitu. Tapi pengertiannya kan sudah di depan bahwa yang benar itu seperti itu. Jadi ikut Tuhan itu sasarannya beda banget dengan awal saya ikut Tuhan. Waktu awal saya pengen mencari kesulitan duniawi, ternyata bukan itu teman-teman. Jadi ikut Tuhan itu adalah bagaimana mencari keselamatan akhirat, bukan kesulitan duniawi gitu. Nah cuman setelah kita mengerti dan melakukan firman Tuhan, ada damai sejahtera di hati kita, memang untuk tidak bisa mengelak gitu ya, untuk seperti itu. Meskipun dengan konsekuensi bahwa kita hidup hanya dalam kondisi kecukupan makan, minum dan pakaian. Tapi damai sejahtera itu mengalahkan sukacita duniawi gitu. Nah ini nggak tahu, ini kan dalam proses nih. Mudah-mudahan teman-teman yang dengar sharing hari ini juga alami seperti yang saya alami, atau mungkin kalaupun belum mengalami ya minimal saya pernah sharingkan gitu, bahwa ya saya udah mendahului mengalami seperti ini gitu. Kayaknya sama deh, teman-teman juga akan mengalami hal-hal seperti ini apabila memang ya teman-teman mau gitu, mau percaya Tuhan secara lebih, mau
mau taat gitu, mau takut sama Tuhan, ya pasti akan mengalami hal-hal seperti yang saya alami. Mudah-mudahan sharing pagi ini bisa bermanfaat teman-teman. Jadi saya ingatkan lagi ya, saya kebenaran Tuhan ciptakan saya tidak mengalami kemiskinan gitu, kemiskinan duniawi, karena saya lahir dari keluarga yang berkecukupan, berkelimpahan gitu. Jadi saya sampai umur sekarang tidak perlu apa-apa. Tapi gara-gara saya nggak perlu apa-apa juga bisa teman-teman. Jadi akhirnya saya lebih mudah gitu, lebih mudah untuk mau mencari Tuhan, lebih mau mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Itu satu. Yang kedua, bagi teman-teman yang miskin jangan sedih teman-teman. Justru miskin ini justru lebih mudah gitu untuk mau percaya Tuhan, mau mengenal, mau mengerti dan mau melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena miskin gitu. Nah ini yang harus teman-teman syukuri nih kalau dalam kondisi miskin gitu. Nah yang bahaya itu teman-teman, orang yang tadinya miskin dibikin kaya, cinta uang. Nah ini yang Tuhan firmankan. Nah kan ini yang paling repot ini, bagaimana kelompok ketiga ini sulit sekali mencari Tuhan gitu. Jadi kalau sampai kita masih ada di kelompok 1 dan 2, ya bersyukurlah gitu ya, kita mencari Tuhan secepatnya. Dan nanti setelah kedewasaan rohani kita, waktunya Tuhan nyampe gitu ya. Tuhan yang tadi di kitab Yohanes 15:7 itu, mintalah apa saja yang kita kehendaki dan kita akan menerimanya. Tapi waktu itu kan sudah lebih bijaksana gitu. Kita udah bicara, kita lebih mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Yang kita sudah masuk ke dalam perintah peraturan firman Tuhan, dan kita sudah masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan gitu. Jadi kita sudah tidak ngawur, hidup kita nggak ngawur. Jadi kuncinya balik lagi, waspadalah orang-orang yang hidup tidak dengan pengenalan, pengertian dan melakukan firman Tuhan. Intinya itu teman-teman. Oke? See you. Bye bye.